Alhamdulillahilladzi arsyadana ila sabilil qawim walladzi amarana bit taqwa fi kulli hin wallahu waliyyul muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi binafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Hari ini kita berada di Jumat terakhir di bulan Sya'ban 1444 Hijriah. Insyaallah beberapa hari lagi kita akan segera memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang suci dan mulia, bulan yang kita tunggu-tunggu. Oleh karena itu, di penghujung bulan Sya'ban ini, sebelum kita memasuki datangnya bulan suci Ramadan, persiapan yang harus kita lakukan, yang pertama adalah kita membersihkan hati di bulan Sya'ban. Syahrul Sya'ban litathhiril qalbi. Bulan Sya'ban itu adalah bulan untuk membersihkan hati. Syahrul Ramadan litathhirir ruh. Dan bulan Ramadan bulan untuk membersihkan ruh, membersihkan jiwa. Maka barang siapa yang bersih hatinya di bulan Sya'ban, maka ruhnya, jiwanya akan bersih di bulan Ramadan. Oleh karena itu, sebelum datangnya bulan Ramadan, bersihkan hati. Ada satu pelajaran yang sangat berharga dari orang-orang tua kita dulu. Ketika akan masuk bulan suci Ramadan, dipanggilnya anak-anaknya. Kemudian diberikan wejangan, diberikan nasihat, diberikan peringatan. Kalau besok kita akan masuk bulan suci Ramadan dan hari ini kalian harus keramas. Dulu keramas kita ada yang menggunakan merang dan lain sebagainya, kemudian membersihkan badan, mengkeramasi rambut kepala. Bahwa sebenarnya bahasa orang-orang tua kita itu yang disebut dengan keramas bukan cuma sekedar membersihkan badan jasadiah kita, bukan hanya mengkeramasi rambut kepala, tetapi makna di balik itu
adalah kita mengkeramasi hati. Maka jauh lebih utama kalau sebelum datangnya bulan suci Ramadan kita sudah berhati bersih, saling maaf memaafkan antara satu dengan yang lain. Persiapan ini dilakukan karena kita akan masuk satu bulan yang sangat dinanti-nanti oleh setiap orang. Bukankah dulu ketika kita mengakhiri bulan suci Ramadan, doa kita semua ketika akan berpisah dengan bulan Ramadan agar Allah panjangkan umur kita. Kita tinggalkan Ramadan tahun ini agar bisa kita berjumpa kembali dengan Ramadan tahun yang akan datang. Ternyata doa kita dikabulkan Allah. Kita tinggalkan Ramadan yang sudah berlalu, kemudian ternyata kita masih bisa ketemu lagi dengan bulan Ramadan di tahun ini. Anugerah Allah yang sangat besar, yang oleh karena itu persiapan ini harus betul-betul kita lakukan. Kalau saling memaafkan setelah kita melakukan puasa Ramadan, bahasa yang keluar itu adalah bukan bahasa saling maaf memaafkan. Selesai kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kemudian kita beridul fitri, maka bahasa yang keluar adalah taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Atau dengan bahasa yang lain, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin kullu am wa antum bi khair. Bahasa itu yang berarti kita selamat kembali kepada kesucian dan kembali meraih kemenangan. Bahasa yang indah, minal aidin wal faizin. Minal aidin artinya kita kembali kepada fitrah manusia, laksana dia dilahirkan dari kandungan ibunya yang belum punya dosa sedikit pun. Al-faizin adalah orang-orang yang meraih kemenangan setelah sebulan Ramadan kita berjuang. Perjuangan di bulan Ramadan, perjuangan yang sangat berat. Karenanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegaskan, ketika beliau bersama dengan para sahabat kembali dari perang Badar yang sangat besar, kemudian beliau bersabda di hadapan para sahabat, roja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah kembali dari perang kecil dan akan menuju kepada perang yang lebih besar. Sahabat yang mendengar apa yang diucapkan baginda Rasul tercengang, terheran-heran. Sebab pengalaman mereka berperang, bahwa perang Badar adalah perang yang terbesar dibandingkan dengan perang-perang yang lain. Kalau sekarang Nabi mengatakan kita akan menuju kepada perang yang lebih besar, maka sahabat bertanya, wa mal jihadul akbar ya Rasulullah. Ya Rasul, perang apa lagi yang lebih besar, lebih dahsyat dari perang Badar yang baru saja kita selesaikan? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jihadul akbar, jihadun nafsi. Perang yang terbesar adalah perang melawan hawa nafsu. Maka Ramadan kita akan berperang mengendalikan hawa nafsu. Bukan hanya tidak makan dan tidak minum pada siang hari, tetapi sesungguhnya kita harus juga melawan hawa nafsu. Hanya orang-orang yang sudah berhati bersih di bulan Sya'ban, yang dia sanggup bertarung, berperang di bulan suci Ramadan. Bersihkan hati jelang Ramadan. Kemudian sambutlah Ramadan dengan penuh kegembiraan, dengan syukur dan takwa.
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang bergembira karena masuknya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya menyentuh api neraka. Baru kita gembira, Allah sudah haramkan dia menyentuh api neraka. Kenapa? Sebab ada umat Islam yang begitu datang Ramadan dia bukan gembira. Ada sebagian orang yang berkeluh kesah meskipun dengan bahasa yang sangat sepele dan sederhana. Waduh, puasa lagi. Dianggapnya menghambat kinerja. Puasa dianggapnya menghambat, ngantuk dan lain sebagainya. Itu ciri orang yang mengeluh Ramadan. Sedangkan orang yang beriman dia sambut Ramadan dengan riang gembira. Tidak pernah menghambat kinerja. Seorang pegawai negeri, karyawan swasta, pengusaha, siapapun dia, Ramadan tidak menjadikan dia menjadi hambatan. Malah ibadahnya Allah lipat gandakan. Karena itu hanya orang-orang yang beriman berhati suci, dia sambut Ramadan dengan rasa gembira. Karena di bulan Ramadan ada ibadah-ibadah yang tidak kita dapati di luar bulan Ramadan. Bukan hanya tidak makan dan tidak minum di siang hari, tarawih di malam hari yang tidak terdapat di bulan yang lain. Kalau di luar Ramadan kita malas baca Quran, di Ramadan alhamdulillah umat Islam dia tadarus Al-Quran. Ada bangun tengah malam yang biasanya malas kita bangun, tetapi ada sunnah muakkadah kita harus sahur. Banyak amaliyah yang istimewa di bulan Ramadan. Amal ibadahnya Allah lipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Dosa-dosanya diampunkan Allah, doa-doanya dikabulkan Allah. Maka begitu dia paham, gembiralah hati kita ketika masuk bulan suci Ramadan. Karena itu Rasulullah pernah bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kullaha Ramadan." Andaikan umatku tahu akan nilai-nilai yang terkandung dalam bulan suci Ramadan, niscaya umatku berharap agar seluruh bulan menjadi Ramadan. Tidak ada Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dan semuanya, kecuali hanya ada pada Ramadan. Kalau andainya kita tahu. Tetapi Ramadan hanya 1 bulan. 29 harikah dia ataukah 30 hari? Yang pasti puasa kita, ibadah kita 1 bulan Ramadan. Dari 12 bulan yang kita lakukan, yang kita jalani, hanya 1 bulan kita punya kewajiban untuk menahan diri, tidak makan dan tidak minum pada siang hari, tidak boleh berbuat ghibah, namimah dan lain sebagainya. Maka pelajaran orang yang berpuasa sangat luar biasa. Kalau seluruh bangsa Indonesia, umat Islam puasa, negara ini akan menjadi negara yang aman, damai dan tentram. Tidak ada permusuhan, tidak ada penyebaran berita-berita hoax. Kenapa? Dia puasa. Orang yang puasa dia belajar. Orang yang puasa tidak boleh berbuat bohong. Al-kizbu, dusta, membatalkan pahala puasa. Selama sebulan kita tidak bohong. Selesai kita Ramadan, terbiasa, tidak boleh menjadi orang yang bohong. Kalau tidak boleh bohong ketika sedang berpuasa di siang hari, malamnya pun tidak boleh berbuat bohong. Di luar Ramadan pun tidak boleh berbuat bohong. Bahasa yang sedang ngetren sekarang ini, selain kita ghibah, namimah, mengadu domba, mengumpat, membuat fitnah, hasud, iri, dengki, semua adalah
perbuatan-perbuatan yang keji dan sangat dilarang dalam Islam. Maka janji Allah bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, Allah berikan gelar yang sangat agung, tinggi dan mulia, la'allakum tattaqun. Niscaya kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Derajat yang sangat tinggi. Kita sudah menjadi orang mukmin, orang yang beriman. Kita sudah menjadi muslim, orang Islam. Ketika ditambah dengan muttaqin, maka lengkaplah derajat dia ke tempat yang sangat tinggi, agung dan mulia. Dia muslim, dia mukmin, dia juga muttaqin. Laksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.